Dix masih bisa main di klub besar, contohnya misalkan kalau di Bundesliga sendiri mungkin menurut saya kalau memang dia bisa naik kelas untuk ke klub-klub tertinggi di Bundesliga atau di Liga Italia, betul ada kans, tapi menurut saya sulit sih. Halo warga oke, selamat datang di Bola Panas yang akan selalu membahas berita bola terpanas. Pokoknya mah lebih panas daripada gorengan waktu kita buka puasa deh. Wih, Bes punya jok. nyalam. Hari ini kita langsung aja masuk ke isu paling panas di Bundesliga minggu ini. Ini adalah match day ke-10 dan jujur aja nih ya, bakal bikin jantung kita deg-deg-ser kayak nungguin VAR gitu loh. Hey! Borussia Mönchengladbach versus FC Köln. Pertanyaannya, apakah Kevin Dix dan Gladbach bisa mengembalikan keadaan dan keluar dari zona degradasi? Ataukah FC Köln bakal jadi korban kebangkitan Gladbach? Atau jangan-jangan Gladbach harus sabar dulu nih, kayak fans yang nunggu-nunggu timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Ups. Santai ya, bercanda, ini aku bercanda. Dan untuk ngebahas pertandingan Kak Kev ini, aku nggak sendirian ya guys. Seperti biasa, sudah hadir dua pundit paling terpercaya di keluarganya sendiri. Ada Bang John dan juga Bang Dova. Terima kasih. Selamat datang ya kembali di Bola Panas. Kita akan mengulik pembahasan Bundesliga minggu ini. Kalian sudah siap guys? Siap. Udah menyiapkan pertanyaan, pernyataan panas? Siap Banget ya. Kenapa? Itu angkotnya belum ditarik Pak nih. Repek banget Pak Baja Pak. Habis angkat galon. Galon keliling. Gak apa-apa tapi ya, udah ready kan ya? Oke, Bung John dan juga Bung Dova, Gladbach kemarin ini menang 4-0 nih lawan St. Pauli. Menurut kalian apakah mereka bisa lanjutkan tren positif itu pas ketemu Köln nanti? Gimana? Dari Bung Dova dulu deh, ini kan jarang-jarang nih Bung Dova. Iya betul. Kemarin Bang saya lagi ini mancing. Oh, mancing keributan. Iya, ini kemenangan perdana di Bundesliga-nya Kevin Dix ya, Mönchengladbach. Jadi selama 9 match tuh nggak pernah menang, imbang, kalah, imbang. Di match day ke-9 akhirnya bisa menang, telak 4-0 tuh mungkin jadi ini ya pemacu semangatnya Kevin Dix, karena rentetan match day-nya Kevin Dix tuh rating permainan bagus-bagus semua tuh. Dan di sini kayak ketemu peak-nya lah dari pelatihnya kan terbaru. Dia kayak stimulus dia dari pelatih akademinya Mönchengladbach, dia ngestimulus, ngasih semangat. Mungkin di San Pauli itu ketemu titiknya, karena kan sebelum San Pauli di Kopanya, di FB Pokalnya Mönchengladbach tuh menang juga 3-1 yang bikin dia lolos ke fase selanjutnya. Terus lawan San Pauli dia menang 4-0, jadi makin naik eskalasinya. Kayaknya sih Kevin Dix menang lah. Bisa lah ya, bisa mengatasi lah ya. pertahanannya, betul. Kalau menurut pandangan vokalis Fagetos ini, vokalis Fagetos. Kayak kehalangan rambut itu matanya, enggak apa-apa. Oke, siap. Jadi kalau menurut saya ya, Mönchengladbach itu akan meneruskan tren positifnya. Jadi kemarin dia menang 4-0. Nah, kalau nanti kan lawan FC Köln. KFC. Di BIP ya. Ini ada apa nih, transaksi ilegal ya? Sini nonton dulu. Kok tiba-tiba. Mohon maaf nih Pak, ini kita lagi syuting ya. Maaf. Ini Bapak mau asam soalnya. Oke, siap. Nitip dulu. Lagi serius padahal. Oke, kamu udah serius lagi ya? Ya, siap. Jadi kalau menurut saya ya, Kok bisa ada abu rokok? sorry. Ketombe. Makan mulu lah pada belum kelar syuting makan mulu. Ini gue lagi ngomong Mönchengladbach nih. Iya. Silakan. Lanjut Jadi guys. Mönchengladbach itu sekarang lagi di tren positif ya. Kalau menurut saya nanti pertandingan selanjutnya lawan FC Köln. Apalagi FC Köln ini kan lagi ngesot nih. Saya yakin nanti 2 apa 3 match Mönchengladbach akan lolos dari jurang degradasi. Mantap.
Semoga ya Yes. bisa bertanding Keren gue. dengan maksimal. Ada deh, saya dulu dah. Sama. Ya ini Kevin Dix memang sih sebetulnya sebelum dia dinaturalisasi di timnas kita, sebetulnya sih eskalasi karirnya udah bagus ya. Dulu tuh sempat main di Serie A di Fiorentina, terus pindah di Copenhagen sampai 4 tahun, main di Liga Champions juga, udah sempat lawan Manchester City. Dia kan sebagai back udah berjibaku lawan Haaland, terus lawan Bayern Munchen, ketemu Harry Kane, dan sekarang dia naik kelas lagi nih level di pentas liganya, liga terbaik nomor 3 di Eropa, Bundesliga. Sebetulnya sih secara eskalasi udah lumayan bagus, tapi menurut saya di Mönchengladbach aja dia sebetulnya sih udah oke ya, karena usianya yang sekarang udah kayaknya 29-30 deh usianya. Jadi menurut saya kalau memang dia bisa naik kelas untuk ke klub-klub tertinggi di Bundesliga atau di Liga Italia, sebetulnya ada kans, tapi menurut saya sulit sih. Jadi di Mönchengladbach justru kayaknya menurut saya udah kualitasnya udah pas. Udah pas. Di situ kalau memang ada rezeki dia bisa pindah ke klub-klub elit di Bundesliga ya. Moga-moga lah itu rezeki dia. Cuman secara permainan, secara itu sih udah bagus. Cuman kayaknya sekelas kayak Bayern Munchen, Dortmund, dia itu pasti nyarinya pemain muda yang benar-benar berkualitas gitu. Tapi kayak Kevin Dix usianya yang udah lewat dari usia emas, usia 25-24, sekarang udah mau 30. Menurut saya sih nggak terlalu dilirik gitu sama klub-klub besar sih. Tapi Gitu. kalau di klubnya sendiri si Kevin Dix ini lumayan menonjol nggak sih? Betul, di Mönchengladbach dia pilihan utama. Jadi sebelumnya tuh ada back Jepang namanya Ito Wais kalau nggak salah. Oh. Sorry. Ada back Jepang namanya Ito, dia pindah ke Ajax. Akhirnya posisi diisi sama Kevin Dix. Jadi dia memang pilihan utama, emang diincar sama pelatih yang sebelumnya untuk gantiin back Jepang itu ya. Dan itu ya udah menurut saya udah kayak finishnya Kevin Dix lah. Kalau memang rezekinya pindah ke klub lebih elit ya nggak ada yang tahu sih. We never know. Yes, Iya. betul. Kalau Gimana nih? Menurut pandangan Bung Zon. menurut pandangan saya kurang setuju dengan Bung Dova ini. Oh my god. Ada Debat nih kita. Ya, karena kalau Tidak setuju di sini. kalau dibilang Kevin Dix ini masih bisakah masuk ke klub elit di Bundesliga kayak Bayern Munchen atau Borussia Dortmund, saya rasa masih bisa, 1-2 tahun masih bisa. Karena di di klubnya sekarang Mönchengladbach itu dia adalah salah satu pemain yang ratingnya tinggi. Weh, bintang 5. Berarti masuk SC Nielsen tuh. Itu bukan tuh rating TV. Maaf. Maaf nih ya. Maaf. Keren rating. Oh, saya tadi rating ojol. Karena saya hari ini lagi mau serius. Oh, oke. Saya nggak suka. Netizen harap ini mengerti. Tolong netizen. Baik. Saya ini bener-bener pundit. Putih Tamal SCTP. Abal-abal. Saya adalah pundit abal-abal. Beneran, saya nggak bohong. Ada mengasih ya. Iya. Pokoknya kalau menurut saya Kevin Dix masih bisa main di klub besar. Contohnya misalkan kalau di Bundesliga sendiri, mungkin di Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund masih bisa. Kalau di Italia pun masih, kalau dari secara permainan dia ya back di Italia itu dia masih cocok. Iya, secara filosofi ya. Filosofi pertahanannya. pertahanannya dia itu, dia di Italia sangat cocok sekali. Mungkin ada yang mau, mungkin kan kayak misalkan Como. Como atau klub-klub yang suka pemain-pemain tua, misalnya AC Milan gitu. Oh, iya. Mungkin AC Milan masih bisa. Mungkin, tapi kalau saya bilang si Kevin Dix tuh paling kalau dari saya sendiri, saya memprediksi dia 2-4 tahun lagi dia masih di top performance. Oh, wow. Oke, mantap. Nah, sekarang kita ke prediksi skor nih ya. Pertandingan Gladbach versus Köln, siapa yang menang dan berapa skornya, dan mungkin gimana bayangan pertandingannya, kayak gimana cara permainannya. Dari Bung John langsung deh. Oke. Kan lagi serius nih banget. Ya, kalau menurut saya Mönchengladbach nanti pasti akan bermain menyerang. FC Kolon. Kolon hijau. Ya, kolon hijau itu apa? Itu kolon hijau depan. Saya mikir ya tadi nih. Tolong dong. Jadi gitu, kalau menurut saya permainan akan
si FC Köln ini akan bermain pasti bertahan, dan saya yakin dari dalam lubuk hati saya paling dalam, nanti Mönchengladbach akan dapatkan penalti dan Kevin Dix akan menendang, dia akan mencetak Gol gitu ya. Dan prediksi saya sih nggak muluk-muluk 3-0 untuk Borussia Mönchengladbach. Mantap. Keren gue. Pak gimana? Kayak kemarin tuh di San Pauli itu, di kandang San Pauli, Mönchengladbach bisa ngalahin sebagai tandang, dia bisa menang 4-0. Sekarang di kandang sendiri harusnya sih bisa menang lebih besar ya. Bung John 3-0, saya kalau nggak 4-0 5-1 deh. Bisa lebih besar lagi karena kemarin di kandang lawan ini clean sheet kayaknya nggak ada 1-1. Clean sheet aja, Pak. Oh iya, 4-0 aja deh. 5-1 nggak jadi, 5-1. Kalau cara permainannya kalau permainan sih pasti menyerang ya. Jadi Menyerang. Mönchengladbach itu strikernya saya lupa ya nama pemain Jerman deh. Terus diganti sama striker dari Jepang. Nah, itu mah wafer, ini biskuit. Oh iya. Regal. Jadi striker Jepang itu selalu jadi penentu kemenangan, yang jebolin terus. Jadi mungkin pelatih udah nemuin formula pemain yang udah pas nih ramuannya. Jadi ada yang striker dari Jepang itu saya lupa namanya, pokoknya nanti di editing ada di sini nih. Jadi striker Jepang Kenta. Ini kalau nggak salah Miamin ada. Oke, warga oke, kita sudah ngebahas analisa, taktik, tekanan sampai drama Bundesliga minggu ini. Dan ternyata tensinya lebih panas ya dari grup keluarga waktu bahas politik. waduh. Intinya apa nih guys? Intinya Gladbach lagi bangkit, Kevin Dix tampil solid, makin percaya diri, dan tentunya fans Indonesia berharap banget dia kasih kejutan lagi. Buat warga oke, jangan lupa untuk nonton pertandingan Borussia Mönchengladbach versus FC Köln Minggu 9 November 00.15 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Dan jangan lupa juga nonton pertandingan Werder Bremen versus Wolfsburg Sabtu 8 November pukul 02.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Dua pertandingan, dua tim yang lagi cari momentum besar nih, mirip kayak kita yang masih cari tanggal nikah tapi tabungan belum. Aduh. Sabar ya, kalau jodoh kan udah diatur, tapi Bundesliga kasih hiburan lebih cepat. Top. Oke, saya Winda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bola Panas berikutnya. Bye-bye. Salam bola panas. Salam bola panas. Derby Rhineland, tim kuda hitam Mönchengladbach berambisi besar untuk menang. FC Köln datang untuk menaklukkan musuhnya. This is incredible. Ruthless, brutal. Saksikan Bundesliga 2025. Borussia Mönchengladbach versus FC Köln live dan eksklusif di RCTI.